Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Akad Murabahah. Pengertian akad murabahah. Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribu masadiri rabaha yuribaha, yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan, atau murabahah yang juga berarti al-irabah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Jenis-jenis murabahah ada dua. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi, skema akad murabahah adalah pembelian memesan barang terlebih dahulu, kemudian menjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jenis murabahah berikutnya adalah murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Dasar syariah yang pertama dari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum memperbolehkan jual beli diantaranya adalah firman Allah yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah dan merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dari As-Sunnah, sabda Rasulullah SAW, pendapat yang paling afdal atau utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad Al-Basar atau Tabrani. Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradahah atau nama lain dari murabahah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Al-Jima, transaksi ini sudah dipraktekkan dari berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Perlakuan akuntansi SAK 102. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran urbun atau uang modal. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang atau bagian angsuran dari pembelian. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank. Pengakuan piutang pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pengakuan keuntungan murabahah pada periode terjadinya apabila akad terakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Selain periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode pada saat penyelesaian. Bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, dan setelah penyelesaiannya, bank terlebih dahulu meminta pelunasan murabahah dari nasabah. Kemudian bank membayarkan pengakuan potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebijakan pada saat diterima. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pada akhir periode, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Ilustrasi akad murabahah. Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta. Karena Tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Tuan Malik mendatang Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X kemudian memesan mobil yang dimaksud, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 250 juta, di mana 230 juta merupakan harga perolehan dan 20 juta merupakan margin atau keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad atas nama Bank Syariah X, tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.